Halo teman-teman, Cortex lagi dan Corstress lagi teman-teman ya. Ini gua dapat informasi A1,5 ya dari dari Twitter ya. Eh, gua langsung share ke teman-teman aja. Jadi ini Twitter mengenai bagi-bagi kue dari 1,3 triliun Cortex ini lari kemana aja uangnya. Gua juga tidak tahu apakah informasi ini valid atau tidak valid ya, benar atau tidak benar gue tidak tahu. Tetapi orang ini lagi getol-getolnya nih mempromosikan dunia tipu-tipu di lingkungan Cortex ini ya. Namanya Pak GG. Kita tidak tahu siapa orang ini. Gue belum follow malah ya. Gue follow deh. Gue follow dulu deh. Oke. Karena gue tidak begitu main Twitter ya. Dan ini informasi 1,5 dari grup WA ya. Dan berhubung dia sangat-sangat spesifik, jadi gue akan perlu sampaikan ke teman-teman semua ya bagaimana detailnya. Jadi Pak GG ini bilang mengenai gaji orang-orang yang ngerjain Cortex ya. Ah, Jumat sore nih udah pada happy yang mau weekend dan cuti, tapi ada yang tetap pusing hampir gila karena Cortex ya. Tiap tengah malam bangun buat bikin faktur pajak. Ini real real kejadian teman-teman ya. Kejadian nyata di negara Konoha ya. Bagaimana bisa orang sengaja bangun tengah malam hanya untuk bikin faktur pajak. Ini real terjadi di negara Konoha. Oke. Penasaran nggak berapa sih total anggaran Kotex? Ya, kan kita banyaknya tahunya tuh 1,2 T gitu ya. Loh, jangan salah. Ada tim internal DJP juga loh. Oh gitu. Oke, dia bongkar ya. Penasaran nggak gajinya berapa? Di bawah atau di atas ICT atau Tech Bro atau SIS? Yuk bahas. Disclaimer dahulu ya, data ini diambil dari regulasi yang dapat diakses oleh umum. Tulisan ini bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak yang beririsan, tetapi sebagai taxpayer ingin tahu kondisi Cortex yang sebenarnya. By the way, tapi sabar ya, karena thread bakal rada panjang dan nulis satu-satu biar nggak hilang atau error lagi. Oke, jadi gua akan bacakan satu-satu ya sebagai bentuk apresiasi kita dan respect kita kepada beliau ini. Kita akan bacakan satu persatu sampai lengkap ya. Satu, Bapak GG, total anggaran Cortex ya. Xiaomor. Total Cortex merupakan instrumen pembaruan sistem pesiap yang diterapkan melalui Perpres 40 2018 dan turunannya yang lebih detail yang bikin orang FAT pusing, PMK 81 2024 yang super-super luar biasa ya 682 halaman ya 2024. Padahal Cortex sudah ada di tahun 2020 atau 2021 tapi PMK-nya baru terbit 2024 memang gila ya. Pemenang tendernya sudah banyak yang tahu ya. Untuk detailnya bisa dibaca di info sebagai berikut. Perpres 40 2018 PMK 81 ketentuan pembahasan bla bla bla. Tender eksternal itu 5 KMK 549 2020. Agen pengadaan yang ditunjuk adalah PwC ya, PT PwC, teman-teman sudah kenal semua ya. Harganya tidak tahu. Pemenang komersial off the shelf COTS adalah LG CNS Qualisoft Konsorsium anak usaha dari LG Corporation. Harganya 1,2 triliun. Buset. Pemenang jasa konsultasi Owners Agent, Project Management dan Quality Assurance itu PT Deloitte Consulting ya. Harganya 110 miliar. 100 miliar teman-teman ya, bukan 100 juta, bukan 100 ribu, 100 miliar. Sumber anggarannya dari DIPA ya, Satuan Kerja Kantor Pusat DJP anggaran 2020 sampai 2024. Lanjut. Total anggaran COTS 1,2 T goes to LG CNS Qualisoft Consortium, anak usaha LG Corporation, dan untuk PM dan QA 110 miliar, 100 miliar untuk PT Deloitte. Harga tersebut sudah include PPN dan sumber anggaran memakai DIPA DJP 2020 sampai 2024. Ada pengumuman ya, pengumuman pemenang tender. Oke, teman-teman tinggal baca aja ya. Tinggal baca aja. LG CNS Equity Tower lantai 33 ya, SCBD, lot 9. Kemudian uraian singkat pekerjaan menyediakan solusi komersial off the shelf yang hasilnya abal-abal. Nilai total harga penawaran 1,2 T, perkiraan nilai pekerjaan 1,7 T, termasuk PPN. Bagaimana ini maksudnya ini? Sumber anggaran adalah DIPA dari kantor pusat DJP. Oke, nah tapi kedua belah pihak tersebut, ulang, 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 mana, 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 mana sih? Mana, 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 mana? Ini kan, eh, mana sih tadi? Total anggarannya ini. Oke, lanjut. Nah, tapi untuk
kedua belah pihak tersebut, COTS, PM, dan QA, gue nggak bisa dapat datanya karena bukan publik. Mereka ini private ya. Tetapi sih bisa ditebak standar ICT atau software house pada umumnya mesti PM, walaupun PMA sekalipun bisa ketebak lah. Begitu juga dengan Deloitte Consulting yang besarannya bisa kita lihat di salary guide. Ini dari Google nih ya. Well, but for both parties, both COTS, PMQA, I cannot get the data because it's not public. But you can guess the standard of ICT software house in general, even PMA. You can guess it. Likewise with Deloitte Consulting, which size we can see in the salary guide. Oke, ini dari Google ya. Namun, ternyata ada juga tim internal dari DJP yang dedicated khusus untuk Cortex luar biasa ya. Bukan as license officer atau as bridging team ya, melainkan benar-benar untuk program siap. Jadi ada orang DJP yang memang dibebas tugaskan dari kerjaan yang lain yang memang khusus spesialis untuk Cortex. Mereka pun diberhentikan tidak hormat dari DJP khusus untuk menempati posisi barunya ini. Oh, serius lu? Wah, serius? Diberhentikan dari DJP hanya untuk ini. Wah, ini KPK gimana KPK? Halo KPK. Proses pemberhentian dan pengangkatan melalui KMK mana dia? Ini masih ini repotnya Twitter ya, gue bingung ya. Mana tadi? Mana tadi? Proses pemberhentian dan pengangkatan melalui KMK 2020. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah orang yang ditugaskan, yaitu jeng 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 169 orang. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. KPK, halo KPK. Yes, you heard it right ya. 169 orang dari tim DJP untuk Cortex ya. Ingat ya, ini dedicated ya, nggak termasuk back office ya. Ini bukan back office, bukan orang-orang DJP yang bridging, yang membantu Cortex, bukan. Mereka diberhentikan dan spesialis masuk ke tim Cortex. Luar biasa. Ya kalau dapat 1 miliar ngapain kerja lagi DJP ya? Satu orang 1 miliar ya. Kalau ya, seandainya. Bahkan ketika konteksnya rusuh, KPP juga struggling karena nggak ada satupun tim persiap ini yang membantu. Anjrit, anjrit. Ini curhatan hati orang-orang KPP yang ya, akhirnya WP tahu ya. Nggak agak bersimpati, kasihan juga ya. Tapi ya elah kan tugas kalian juga pikir WP ya. Ya memang kasihan ya. KPP adalah yang paling dikorbankan, paling kasihan ya selain wajib pajak ya karena mereka menjadi tempat curhatan, tempat ngomel-ngomelnya WP padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Orang KPP itu nggak ngerti apa-apa. Di pusatnya yang pada brengsek-brengsek semua gitu loh. Buat gue yang pernah di R&D Silicon Valley, oh oke, siapa sih Pak GG ini? Gue udah mau ajakin ajakin podcast tapi dia nggak pernah muncul ya. Untuk tech dan produk, baik software maupun hardware yang dipakai seluruh dunia, total karyawan termasuk researchernya tuh nggak nyampe 200 orang. Untuk di lapangan baru deh pakai engineers lokal. Jadi ketika tahu kalau internal tim aja 169 orang untuk suatu Cortex, ya kaget deh. Toh mereka juga nggak turun ke lapangan. Ingat ya, ini internal DJP ya, entah berapa resource Qualisoft dan Deloitte yang diturunkan ya. Ini yang membuat rasa penasaran. 169 orang ini gaji berapa sih? Akhirnya kita buka lampiran dari CAP 483 2020 tersebut. Gue hitung gaji berdasarkan data gaji pokok PNS DJP, data tunjangan kinerja PNS DJP sesuai Perpres 37 2015, tunjangan keluarga, makan, honor, dan lain-lain. Kita kesampingan dulu ya, karena besarannya gue belum dapat dasar regulasinya. Ini dia ya, teman-teman tinggal baca aja ya. Oke, mana nih gajinya? Nggak kelihatan. Oke, ya oke lah, teman-teman tinggal lihat ya. Nah, satu lagi ya, yang masuk hitungan ini pajaknya ditanggung pemerintah DTP ya, termasuk tokennya ya, alias sudah net nggak bayar pajak. Inilah kebiasaan buruk di negeri Konoha ya. Orang tuh jangan dibiasakan DTP. Kalau dibiasakan DTP, nanti dia punya mindset gaji gue sudah net. Dia tidak punya mindset gaji gue tuh dipotong pajak gitu loh. Ini salah pola pikirnya si oknum DJP ini ya. Sudah pernah kita bahas juga. Jadi tolong jangan serang gue dengan tapi gaji guru dan dosen nggak segitu. Gaji dokter nakes jauh di bawah itu. Nggak semua ya, daerah apalagi. Tolong ya, kita fokus mau bahas gaji pesiap DJP ya. Jadi ya bahas ini aja, katanya si Pak GG ini. Lanjut, Tukin ambil dari data ini, oke. Eselon 1 117 juta, eselon 2-nya 81 juta, dan sebagainya. Teman-teman tinggal lihat aja ya, sampai 21 juta, anjrit, lumayan.
Dari data-data tersebut, maka gaji para tim pesiap yang berjumlah 169 orang tersebut sebagai berikut. Berdasarkan golongan ya, ada 7 golongan, dimulai dari 3A hingga manajer proyek golongan 4D, gaji terendah 14,6 juta dan tertinggi 87 juta ya. Ingat ya, net, karena pajaknya sudah DTP pemerintah. Oke, kita lihat ya. Rajin banget ini orang bikin beginian. Bapak GG. Berdasarkan peringkat jabatan ya, dimulai dari 10 hingga 23, total ada 9 peringkat ya. Terbesar resourcesnya peringkat 16 sebesar 40% dengan average gaji 33 juta. Sedangkan average keseluruhan 33,9 juta. By the way, mereka mendapat THR dan gaji ke-13 sehingga total dalam setahun adalah 14 gaji. Lumayan, lumayan. Ini dia ya teman-temannya, gila, gila ini miliaran. Kemudian, bila kita jumlahkan biaya komponen gaji tim pesiap ke dalam seluruh biaya Cortex, maka akan terlihat bahwa sudah memakan porsi 20%. Anjrit! Ini belum termasuk mobil, biaya akomodasi, transportasi, serta biaya-biaya operasional pesiap lainnya. Gila, KPK? Halo KPK? Gila, 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 miliar, miliar, miliar. Bukan miliar, triliun. Triliun, bos, triliun, triliun, bukan miliar, triliun, triliun. So, in general, hingga saat ini Cortex sudah menghabiskan biaya 1,6 T yang termasuk biaya persiap DJP 338 miliar. Entahlah, buat gue total biaya itu too much buat sistem software yang meh gagal total ya. Bukan hanya gagal total ya, siap-siap dengan gugatan pengadilan ya, siap-siap dengan gugatan wajib pajak ya. Apalagi total anggaran multi-layer nantinya mencapai 2,9 T. Proyek super canggih di jam pajak senilai triliunan molor, katanya si siapa nih, si NBC Indonesia. Oke, proyek ini kan mundur dari target awalnya kan 1 Juli 2024, kemudian dipaksakan ke 1 Januari 2025. Cuma nggak tahu ya, kalau menurut pakar ICT, apakah wajar tim internal hingga 169 orang dengan average gaji 33 juta dan gaji tertinggi 87 juta ya. PM loh ya, bukan head, bukan CTO. Lain lagi pula penanggung jawab tertingginya. Mungkin ada pandangan lain dari siapa ini? Gua nggak gitu paham orang-orang ini ya, yang mungkin mereka di dunia IT ya, papan berjalan. Jadi orang-orang yang posting di sini tuh, yang dia tag namanya sini tuh agak deg-degan juga ya. Maksudnya diberhentikan dengan hormat lalu dipindahkan sebagai pelaksana pesiap. Ah, salah ngetik mulu. Oh, bukan dengan tidak hormat teman-temannya, tapi dengan hormat. Oke. Oke. Ah, terima kasih atas tambahannya. Ini gue belum dapat infonya, maka di tabel masih gue kasih question mark. By the way, kalau agen pengadaan PwC sudah cukup sering berperan pada pengadaan PSN di BUMN ya. From my perspective, sejak hadirnya PwC, hangki-pangki berkurang jauh dan mulai govern. PQ nggak barbar lagi. Premanisme tender juga agak nggak terlihat lagi ya. Terlepas tetap ada pengaturan antara pemilik proyek maupun peserta tender. It's okay katanya ya. Good statement. Gue lupa bahas ini. Dari 169 orang, 168 orang adalah sudah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebelumnya dan ditugaskan di Pesiap. Artinya apa? DJP akan rolling untuk jabatan yang kosong tersebut. CPNS juga tetap dibuka di 2021. Luar biasa. Ada orang ngomong gini, tim Pesiap itu kan nggak pakai anggaran baru. Kalau mereka nggak di Pesiap, ya tetap kerja di bagian lain di Kemenkeu. Ada atau enggaknya proyek Pesiap nggak ngaruh sama anggaran gaji mereka. Uang mereka emang pegawai yang tetap kudu dibayar gajinya. Oke. Sehingga technically memang menambah headcount baru untuk pesiap sebanyak 168 tambah 1 orang sebagai PM. Lalu gongnya apa? Dari jabatan lama ke pesiap, peringkat jabatan naik. Artinya Tukin juga naik. Wih, digede-gedein sama dia. Naiknya pun nggak main-main. Contoh, pada nomor 1 pada daftar yang diberhentikan menjadi nomor 2 pesiap. Peringkat jabatan dari 12 naik menjadi 22. Artinya Tukin sebelumnya 15 juta menjadi 72 juta, naik 370%. Enak bener ya para pejabat ini ya. Ini kalau KPK masuk sih udah pasti rame penjara, bos. Gue sampai recheck data ini berkali-kali just to make sure benar atau enggak hitungan gue. I don't understand cara penilaian naik jabatan ini ya, apakah wajar? Mungkin PSN Ababil bisa bantu jelasin. Ini orang tahu kenal banyak orang ya. Ah, ketinggalan listnya yang dari lampiran KMK-nya. Cek aja langsung dari sini ya. Kelihatan peringkat jabatan naik secara wow.
Yang artinya Tukin juga naik secara wow. Tapi kalau nggak mau capek, gue udah buatin analisanya. Ini orang hebat sekali ya. Nah, secara total, sebelum diberhentikan dan ditugaskan, total Tukin 168 orang adalah 2,3 T. Lalu setelah dia berhenti dan masuk ke pesiap, menjadi 4,8 M. 2,3 M ya, menjadi 4,8 M. Dengan kenaikan rata-rata 108%. Adapun peringkat jabatan naik minimum satu tingkat dan maksimum 10 tingkat. Rata-rata naik 5 petingkat. Luar biasa ya. Nah, sekarang PNS mana yang tukinnya naik lebih dari 100% atau dua kali lipat? Coba ditanya. Oh, by the way, gue ini based on perpres ya. Jadi, tapi kenyataan tukin sesuai slip gaji, nah gue nggak tahu. Lalu ada beberapa jabatan yang ragu masuk mana. Karena peringkat kan masih dibagi 3 atau 4 bagian lagi nih. Jadi masih pakai angka paling kecilnya kalau nggak yakin. So, kenaikan malah bisa lebih daripada yang gue hitung. Data kenaikan tukin average 108%. Gila. Ini orang rajin banget sih bikin beginian. Ini mungkin orang dalam gue pikirin ya. Jangan orang dalam nih ya. Teks tanggapannya. Di private sector sih sulit naik langsung more than 300% ya, kecuali berprestasi banget itu pun paling 20% maksimum 50%. Kalau mau naik drastis ya pindah perusahaan ya atau ke holding atau branch negara lain atau restructuring. Oke, ada orang bilang nih case by case basis sebenarnya karena tingkat jabatan tiap instansi kan beda-beda. Ambil kira-kira aja ada 27 tingkat di DJP, naik level 10 dari 27, ya sepertinya ini tergolong luar biasa. Emang proyek spesial yang nggak boleh gagal berarti. Even then, di KL lain nggak bisa semudah ini. Sultan beda bos katanya. Oke, ini dia saling membalas nih ya, saling membalas. Oke. eh Menjir dibuka di mari tapi emang terus sih kalau netizen sering jengkel karena tusul DJP gimana sama tukinnya tim pesiap bahkan ku dengar di dalam DJP pun ini menimbulkan unfairness jadinya bukan lagi unfairness ya justru orang dalam yang akan membongkar ini semua ya justru kehancuran ini semua akan dimulai dari orang dalam karena ada ketidakadilan ada tidak fairness di dalam orang dalam sendiri ya dan yang paling kasihan KPP yang kasihan ya nggak ngerti apa-apa tiba-tiba diserbu oleh wajib pajak ya. Ini pun ngitung masih pakai konvensional yang beneran bisa ketemu regulasinya ya. Mengenai jumlah orang itu bisa jadi lebih banyak lagi. Malah ada yang bilang konstanta penggali tukin 1,2 sampai 1,3. Makanya sesama mereka juga jengkel. Apalagi pas Cortex yang di KPP berjuang diserbu WP tanpa dibantu persiap. Betul ya, KPP itu betul-betul nggak dibantu apa-apa sama kantor pusat ya. Pada bingung ya. Sampai KPP ada yang tutup kan teman-teman tahu ya. Ada KPP yang tutup ya. Apalagi nih. Kepala KPP alias Excelon 3 peringkat jabatan 12. Emang niatnya riding the wave of kesusahan masyarakat ya, bilang tax accounting, finance for the sake of the traffic ini jelas. Bukan gacor, bocor, bocor, bocor katanya. Oke. Oke, teman-teman ya tinggal lihat aja postingannya si Bapak GG ini ya. Gue sudah mencari tahu siapa orangnya. Kalau mau silakan podcast ke tempat gue ya. Oke. Gue bacain berita lagi nih. Ada berita terbaru dari inilah.com ya. Inilah.com ini luar biasa berani sekali ya. Aplikasi Koltes 1,3 T bermasalah dipantau istana. Anak buah Sri Mulyani katanya sih terlibat ya. Kita lihat. Banyaknya masalah dalam aplikasi Cortex 1,3 T membuat kecewa Presiden Prabowo Subianto. Apa betul dia kecewa? Wajar, karena aplikasi ini digadang-gadang bisa menggerek penerimaan pajak 1.500 triliun. Tapi hasilnya bukan menggerek 1,3 triliun. Sana error, sini error, semua error, KPP bingung. Mana bisa 1,5 triliun? Udah bagus kalau nggak turun kita punya penerimaan negara ya. Dikutip dari media sosial, ex-profesor saham menuliskan implementasi konteks yang dikeluhkan wajib pajak sampai ke istana. Info A1, ya ini bukan gue yang ngomong ya, kata dia ya. Info A1 katanya RI1 ya, R1 ya, RI1 marah besar ya terkait konteks ini. Banyak bos-bos oligarki komplain ya. Bukan hanya komplain, kalau bisa dipecat, dipecat tuh orangnya langsung ya. Tapi kan pelan-pelan, mesti mesti main cantik gitu ya. Siapa sih yang punya ide Cortex goblok ini? Umbi-umbian Kemenkeu juga pada kesal di lapangannya. WP juga pening. Ini mah lose-lose solution. Betul, ini lose solution teman-teman ya. Semuanya lose. Yang untung cuman para oknum-oknum koruptor yang menerima duit. Kalau ada korupsinya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. KPK, hello KPK.
Sumber inilah.com menyatakan, sejak awal konteks proyek ini dikawal staf ahli Menteri Keuangan yang namanya Iwan Juniardi ya. Kita sangat berharap bisa bertemu dengan beliau ya, karena nama dia lagi heboh sekarang ini ya. Sejak 2021, Iwan dilantik sebagai staf ahli Menkeu bidang peraturan penegakan hukum ya. Jadi dari orang DJP kok malah jadi orang hukum. Dia disebut-sebut sebagai Pimpro dari Cortex ya. Oke, terus banyak sekali laporan ABS alias asal bos senang diterima Sri Mulyani terkait aplikasi Cortex. Misalnya ketika Cortex belum siap untuk diimplementasikan namun disebut sudah siap. Ya betul ya, hasilnya seperti ini ya. Kalau gue jadi Sri Mulyani mah gue udah tahu ini bangsat dari awal ini. Gitu. Tapi Sri Mulyani masih pencitraan sampai sekarang ya. Sempat terbesit terencana untuk melaunching Cortex pada Agustus, namun ditunda ke Oktober 2024, tapi batal lagi ya. Pada dasarnya aplikasi ini cukup kompleks, belum benar-benar siap. Benar juga ketika diresmikan penggunaannya Januari 2025 ya, aplikasi berbiaya mahal ini langsung bermasalah. Sebenarnya sih nggak susah ya, dia juga tahu bahwa ini bermasalah, tetapi karena dipaksakan, akhirnya semua orang jadi kacau balau gitu loh. Sebenarnya kan Pimpronya tinggal bilang, mohon maaf nggak bisa jalan, nanti dulu. Dia masih berani ngomong gitu. Daripada sekarang semua orang matanya tertuju sama lu. Semua orang KPK masuk. Kalau KPK masuk, penjarain semua lu. Gitu loh. Jadi mestinya Pimpronya masih berani bilang ke Prabowo, mohon maaf Pak, belum bisa, belum siap. Masih berani. Kalau gitu kan nggak ribut gitu loh. Memang ribut-ribut, tetapi kan nggak sampai kayak sekarang. Kalau sekarang tuh semua orang lagi ribut. Semua orang mensalahin lu. Dan harus ada korban loh. Harus ada yang dikorbankan. Kalau nggak boleh, gitu kan? Nah, sekarang siapa yang mau pasang badan? Siapa yang mau masuk penjara? Akibatnya, ribuan atau mungkin jutaan WP harus kecewa berat ya. Hingga saat ini, implementasi Konteks belum bisa disebut normal. Mana ada normal-normalnya? Saat dikonfirmasi, staf ahli Menkeu bidang peraturan penegakan hukum ya Bapak Iwan menjelaskan aplikasi Konteks saat ini sudah berangsur pulih. Dia bilang terkendala Konteks adalah hal yang lumrah. Lumrah nenek kau. Luar biasa. Sekarang gue tanya, kalau wajib pajak nggak bikin laporan keuangan, boleh nggak dibilang lumrah? Kalau wajib pajak nggak lapor pajak, nggak bayar pajak, kena denda sanksi bunga, boleh nggak kami bilang ini lumrah? Enak benar lo bilang lumrah Pak Iwan. Bukan Awan ya, Iwan. Karena layanan aplikasi ini cukup beragam. Dia pun tidak membantah jika konteks sempat akan dijalankan pada 2024, namun karena terbentur Undang-Undang HPP mundur 1 Januari. So far terus membaik semua. Saya kira 3 bulan ke depan sudah bisa normal 100% kata Iwan ya. Dasarnya apa ngomong begitu, Pak? Saat ini, kata Iwan, tim DJP Kementerian Keuangan proaktif mendatangi wajib pajak korporasi untuk membantu dalam mengurusan lewat Cortex. Coba cek ke WP korporasi besar. Kami dampingi mereka. Misalnya HM Sampurna, Huawei, PT Telkom, Astra, dan masih banyak lagi. Bukan itu masalahnya, Pak. Masalah kami-kami gimana, Pak? Kami-kami rakyat jelata, kelas menengah ke bawah memang bukan WP. Emang kami nggak bayar pajak, Pak? Emang kami ini sampah buat Bapak? Aduh, Pak Iwan salah ngomong lagi dia. Dia pun menyebut sejumlah korporasi global yang terlibat dalam pembangunan Konteks 1,3T, yaitu PwC dan LG CNS yang merupakan anak usaha LG itu. Mereka itu perusahaan global yang punya reputasi. Selain itu, prosesnya dikawal Kejagung loh. Dikawal Kejagung, sampai hari ini Kejagung belum ngomong, belum buka suara. Coba kita tanya Kejagung, bagaimana hasil pemantauannya? Bagaimana hasil analisanya? Coba Kejagung. Berdasarkan lampiran pengumuman tender nomor bla bla bla, pabrikan bla 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 bla. Dengan total 1,2 triliun dan 100 miliar ya, sehingga 1,3 T. Ya begitulah teman-teman ya. Begitulah dunia Konoha teman-teman ya. Silakan teman-teman nonton sendiri dan lihat sendiri, follow sendiri si Mister GG tadi di Twitter ya atau di X tersebut. Sampai jumpa, semoga terbantu.